Coba deh, bayangin sosok seorang guru. Mungkin yang langsung muncul di kepala kita adalah seseorang yang berdiri di depan kelas, menjelaskan pelajaran ya kan? Nah sekarang coba lupakan dulu gambaran itu. Di era modern ini, peran guru itu, berubah drastis. Mereka bukan lagi sekedar penyampai informasi, tapi sudah menjadi arsitek yang merancang pengalaman belajar. Yuk kita kupas tuntas transformasi yang keren ini. Jadi, kalau bukan lagi sekedar mengajar, terus apa dong peran inti seorang guru zaman sekarang? Nah, pertanyaan ini kelihatannya sederhana, tapi jawabannya, itu bisa mengubah cara kita memandang seluruh dunia pendidikan. Untuk bisa menjawab pertanyaan tadi, kita perlu lihat dulu konteks besarnya. Kenapa sih peran guru harus berubah? Jawabannya simpel, karena dunianya sudah berubah. Akses informasi sekarang kan ada di ujung jari kita semua. Dan tuntutan keahlian di abad ke-21 ini benar-benar memaksa kita semua untuk berpikir ulang tentang cara belajar. Kalau kita ingat-ingat lagi zaman dulu, guru itu sering disebut sebagai sage on the stage, atau orang bijak di atas panggung. Ya, beliau adalah pusat pengetahuan, sumber utama informasi yang ibaratnya menuangkan ilmu ke kepala para siswa. Modal seperti ini pasti akrab banget buat sebagian besar dari kita. Tapi sekarang, situasinya benar-benar terbalik. Informasi ada di mana-mana. Peran guru pun bergeser, bukan lagi sebagai sumber, tapi menjadi seorang arsitek. Tugasnya, merancang dan memandu setiap siswa dengan cermat, supaya mereka bisa melalui sebuah pengalaman belajar yang unik dan juga bermakna. Oke, mari kita masuk lebih dalam. Sumber yang kami kaji mengidentifikasi ada 3 peran baru yang sangat krusial bagi guru modern. Apa aja itu? Yaitu sebagai aktivator, kolaborator, dan pengembang budaya belajar. Kedengarannya keren ya? Yuk kita bedah satu persatu maksudnya apa. Kita mulai dari peran yang pertama, menjadi seorang aktivator. Penting untuk dicatat, ini bukan cuma istilah baru untuk menggantikan kata pengajar ya. Ini adalah sebuah pergeseran pola pikir yang mendasar. Jadi, apa sih artinya? Nah, kata kuncinya di sini adalah menghidupkan. Ini yang membedakannya dari sekedar menjadi fasilitator. Seorang aktivator itu nggak pasif, mereka justru proaktif. Tugasnya itu menyalakan api semangat belajar dalam diri siswa dan terus mendorong mereka untuk mencapai tujuan yang jelas. Terus gimana caranya? Pertama, dimulai dari membangun hubungan yang kuat dengan siswa. Lalu memberikan umpan balik yang membangun, bukan yang menjatuhkan. Sering-sering mengajukan pertanyaan yang memancing pemikiran kritis dan tentunya tanpa henti mendorong siswa untuk terlibat aktif di kelas. Dan inilah hasilnya. Kalau seorang guru berhasil menjadi aktivator, dampaknya itu luar biasa. Siswa bukan cuma belajar materi, tapi mereka jadi lebih percaya diri dan punya motivasi dari dalam diri sendiri untuk terus berkembang. Inilah fondasi untuk menjadi pembelajar seumur hidup. Nah, peran sebagai aktivator yang kuat ini secara alami akan mengarah ke peran yang kedua, yaitu menjadi seorang kolaborator. Kenapa? Karena proses belajar yang sejati itu nggak bisa terjadi di ruang hampa, nggak bisa sendirian. Peran ini memperluas jangkauan seorang guru. Kolaborasi di sini bukan cuma terjadi di dalam kelas loh, tapi juga melibatkan siswanya sendiri, keluarga mereka di rumah, komunitas di sekitar sekolah, sampai rekan sesama guru. Intinya adalah tentang membangun sebuah ekosistem belajar. Dalam praktiknya, ini bisa berarti mengajak siswa untuk ikut mengambil keputusan di kelas. Artinya, kita benar-benar mendengarkan apa sih kebutuhan dan aspirasi mereka. Guru juga jadi lebih aktif berbagi ide dan praktik terbaik dengan rekan-rekannya, sehingga pada akhirnya terciptalah sebuah komunitas di mana semua orang saling mendukung. Tujuan utamanya adalah ini, menciptakan rasa kepemilikan bersama. Ketika kolaborasi ini berhasil, semua pihak, mulai dari siswa, guru, sampai orang tua, merasa ikut berinvestasi dan menjadi bagian penting dari perjalanan pendidikan ini. Oke, setelah kita mengaktifkan siswa dan berkolaborasi dengan semua pihak, ada satu elemen lagi yang jadi lem perekat yang mengikat semuanya. Inilah peran yang ketiga, sebagai pengembang budaya belajar. Anggap saja peran ini adalah fondasinya. Guru bertanggung jawab untuk menciptakan sebuah atmosfer, sebuah budaya di mana setiap siswa merasa aman, merasa diterima, dan yang paling penting, merasa berani untuk mencoba hal-hal baru, bahkan kalau itu artinya mereka akan membuat kesalahan. Caranya? Bisa dengan membangun rasa memiliki di dalam kelas, menciptakan ruang yang aman buat siswa saling berbagi cerita dan terkoneksi, merancang proyek-proyek yang relevan dan bermakna bagi dunia mereka. Dan yang terpenting, memberikan mereka kepercayaan untuk mencoba dan berinovasi.
Pada akhirnya, inilah esensinya. Di dalam budaya belajar yang kuat, pendidikan itu bukan lagi sekedar tentang mengejar angka atau nilai di rapor. Tapi, pendidikan menjadi tentang bagaimana para siswa bisa menemukan tempat mereka di dunia dan belajar bagaimana caranya untuk berkontribusi secara bermakna. Jadi setelah kita membedah ketiga peran ini, bagaimana kita menyatukannya? Nah, ini membawa kita pada kesimpulan utama. 3 peran tapi 1 misi. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Aktivator, kolaborator, dan pengembang budaya bukanlah 3 pekerjaan yang terpisah. Ini adalah satu kesatuan identitas dari seorang guru modern. Ketiga peran ini bekerja secara serentak untuk satu misi tunggal, yaitu kesuksesan dan pertumbuhan setiap siswa. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Baik Anda seorang guru, orang tua, atau bahkan seorang siswa, setelah menyimak pembahasan ini, coba pikirkan, dari ketiga peran tadi, peran mana yang akan Anda perkuat mulai besok? Terima kasih telah menyimak.